Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Lukas 6 ayat yang ke-32 sampai 34. Lukas 6 ayat 32 sampai 34. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Lukas 6 ayat 32 sampai 33. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Judul renungan kita hari ini adalah Pekerjaan Tuhan bagi hidup kita, ditulis oleh Jonathan Santiago. Sahabat suara kasih, Yohanes 4 ayat 9 dan 27 mengatakan, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran, bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki, atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Pernahkah Anda ingin menambahkan catatan dari ayat yang mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri? Kita tentu harus mencintai orang lain. Meskipun mereka pernah berselingkuh dari pasangannya, mereka jahat kepada Anda, mereka menyerang keluarga Anda secara verbal, mereka tidak setuju dengan Anda tentang iman Anda, mereka yang memiliki pandangan politik berbeda dari kita, Tuhan jelas memanggil orang Kristen untuk menjadi berbeda dari orang lain, dengan mengasihi orang-orang semacam ini. Yohanes bercerita kepada kita tentang kisah Tuhan Yesus, yang hendak melakukan perjalanan melalui Samaria. Pada masa itu, orang Yahudi umumnya tidak berurusan dengan orang Samaria. Beberapa memberi orang Samaria karena dianggap setengah keturunan, dan praktisi penyimpangan dari iman Yahudi yang sejati.
Tuhan Yesus bertemu dengan seorang wanita yang mengumpulkan air, dan murid-muridnya sedang pergi mencari makan. Biasanya para wanita akan mengumpulkan air di pagi hari saat cuaca sejuk. Tetapi wanita ini mengambil air di siang hari dan sendirian. Dia memiliki 5 suami dan saat ini, pria yang bersamanya bukanlah suaminya. Apakah ini sebabnya? Dia memilih untuk menghindar dari mengumpulkan air di pagi hari. Dia memilih menghadapi teriknya matahari daripada tatapan wanita lainnya, mungkin. Tuhan Yesus memulai percakapannya, melewati Samaria tidak cukup buruk. Namun saat ini Tuhan Yesus sendirian, dengan seorang wanita Samaria yang tidak dikenal dan minum dari cangkirnya. Itu bukanlah citra baik untuk seorang rabi Yahudi. Wanita itu heran, mengapa pria Yahudi itu mendekati wanita Samaria. Meskipun secara budaya dan agama bertentangan, kedua kelompok Yahudi dan Samaria setuju saat ini. Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus tidak berperilaku seperti yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi yang religius. Mengasihi orang lain bukanlah konsep baru bagi para murid. Mereka akan mengetahui firman dalam Imamat 19 ayat 18, "Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Namun cara Tuhan Yesus mengasihi dan mengungkapkan pandangan mereka yang dangkal tentang bagaimana rasanya mengasihi orang lain, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita cinta yang tidak nyaman. Dia menunjukkan kepada kita kasih yang tidak mengharapkan balasan. Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita cinta yang dianggap tidak dapat dicintai. Kami terkagum karena itu bukan cinta dari dunia ini. Itu tidak wajar, tidak pantas, dan seringkali tidak berbalas. Tapi inilah yang membedakan cinta Kristen dari cinta dunia. Lukas 6 ayat 32-33 mengatakan, "Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian." Sahabat Suara Kasih, akan ada saat-saat dalam hidup, ketika kita harus mencintai orang lain dengan pengorbanan, untuk mendekati orang yang tidak akan didekati orang lain, untuk membalas kasih sayang atas kebencian, untuk memberi tanpa mengharapkan balasan. Hari ini dan setiap hari, marilah kita waspada terhadap kesempatan-kesempatan seperti itu. Marilah kita renungkan, mereka mungkin pertama kali muncul sebagai masalah, hambatan, atau ketidaknyamanan. Tetapi jenis cinta inilah yang akan membuat dunia kagum, dan mengakui pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati.
Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa. Melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.